Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya? Mulai Ibu. Silakan berdoa dulu mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini ya? Nihil Bu. Bismillah, alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa belajar seperti biasanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kurban. Ya. Kemarin kita baru aja melaksanakan apa? Idul Idul Adha. Adha. Kalau Idul Adha itu biasanya sangat berkaitan dengan pelaksanaan Kurban. kurban. Di sini ada yang berkurban nggak orang tuanya tahun ini? Belum. Kita berdoa sama-sama semoga diberikan rezeki, semoga tahun depan kita bisa berkurban ya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian kurban, ketentuan hewan kurban, sejarah berkurban, hukum kurban itu apa, dan hikmah berkurban. Baiklah, sebelum kita memasuki ke pengertian kurban, adapun sejarah dalam kurban, yaitu awal mulanya kurban adalah ada yang tahu nggak sejarahnya apa? Cerita Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mendatangi si Ismail, lalu dia berkata bahwa dia mendapatkan mimpi bahwa dia ingin harus menyembelih anaknya tersebut. Lalu bagaimana jawaban si Ismail? Dan dia menjawab, ayah, maka aku akan bersabar dengan jika ini memang benar-benar perintah Allah, maka sembelihlah aku, maka aku akan bersabar. Nah, betapa mulianya seorang Nabi Ismail yang rela dan bersabar ketika diperintahkan, ketika ayahnya mendapatkan mimpi untuk menyembelih dia menyuruh ayahnya untuk melakukan hal itu karena dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sejarah dari kita berkurban. Dan saat pada ke hari 10 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim akan melaksanakan kurban tersebut, tetapi Allah menggantikannya dengan seekor domba. Nah, itulah sejarah singkat mengenai kurban. Nah, kemudian adapun pengertian dari kurban yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri, dan secara bahasa yaitu menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan hewan kurban, ada yang tahu nggak ketentuan hewan kurban itu seperti apa aja? Yang pertama, apa yang boleh dikorbankan? Unta, Terus sapi, kerbau, domba, ayam. Ayam enggak ya? Ayam. enggak. Kenapa ayam enggak, Bu? Karena yang harus berkaki 4 atau hewan peternakan. Oh. Oke. Nah, jadi itu kalau yang unta tadi harus berumur 5 tahun lebih. Terus kalau yang untuk domba atau kambing itu harus berumur 2 tahun. Domba 1 tahun, kambing 2 tahun. Terus kalau untuk sapi itu 3 tahun. Jadi itu ketentuan hewan kurban. Adapun hukum kurban yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar 1-3. Ibu bacain dulu, nanti kalian ikut ya. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar. fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat
rahmat Allah. Jadi dalam Quran surat Al-Kautsar ini Allah menegaskan bahwa laksanakanlah kurban sebagai bentuk ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa kita sangat dianjurkan dalam melaksanakan kurban ini apabila kita memiliki rezeki yang lebih. Sesungguhnya apabila kita mempunyai niat, apabila kita ingin berkurban tahun ini, misalnya saat tahun ini kita ingin tahun depan ingin berkurban, dan tahun ini kita bersungguh-sungguh ingin berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, nanti pasti Allah akan memberikan jalannya. Bagaimanapun Allah memberikan rezeki itu, kalau misalnya memang niat kita mau berkurban, pasti nanti Allah akan kasih. Tapi dengan syarat kita harus berkomitmen dan harus bersungguh-sungguh dalam meraih apa yang kita inginkan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah hikmah berkurban. Hikmah berkurban yang pertama yaitu sebagai kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dan yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan ini tadi, apakah ada yang belum bisa dipahami? Hukum kurban, Bu. Hukum kurban tadi terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya itu, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah dan sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya adalah sunnah. Tapi apabila sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban apabila memiliki rezeki yang lebih. Baiklah, ini sedikit materi dari Ibu. Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Nanti Ibu berikan pertanyaannya, nanti kalian jawab maju ke depan salah satu perwakilan ya. Ya, Bu. Pertanyaannya silahkan kalian diskusikan. Ibu tadi sudah kasih kertas kan ya? Sudah. Ya. Silakan berdiskusi 2 menit ya. Saya, Bu. Sudah, boleh silakan Rafika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum berkurban. Jadi, hukum berkurban itu terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya yang berbunyi, inna a'toina kal kausar fasol lili rabbika wanhar inna syani huwal abtar. Nah, artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum berkurban itu sunnah, namun sangat dianjurkan. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih Rafita. Tepuk tangan dulu Rafita. Nanti Rafita bekerja di kantor ya. Ya, Ibu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya, Ibu akan jelasin sedikit tentang tugas kita. Jadi anak-anak Ibu, kita silahkan kalian di rumah buat video tata cara menyembelih hewan kurban. Bisa, maksudnya nggak usah pakai hewan beneran, tapi kalian misalnya hewannya itu diadain kemana, terus tuh baca apa, terus orang yang menyembelih itu harus bagaimana, itu kan jelasin dalam video tersebut ya. Untuk pengumpulannya silahkan
aku lihat orang kurban, jadi aku videoin. Boleh nggak pakai itu aja? Boleh, tapi nanti Rafita jelasin misalnya itu orang yang Oh, pakai berkorban, tulis nanti suara ya aja, pakai Bu. suara aja ya. Oke, Boleh. terima Itu lebih kasih ya, bagus Bu. malah. Ya. Oke. Mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup acara pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.